Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Rahman. Saat ini bersatu sebagai mahasiswa di Universitas Siber Asia dengan jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan terkait tugas dari Advanced Digital Marketing yang diajar oleh Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi, SMMM, dengan judul Analisis dan Strategi Optimasi Digital Marketing dengan studi kasus e-commerce B2B Monotaro.id. Kemudian slide selanjutnya, profil objek penelitian pada materi ini adalah monotaro.id. Monotaro.id merupakan platform e-commerce B2B terkemuka yang dioperasikan oleh PT Monotaro Indonesia, sebuah joint venture antara Monotaro, perusahaan Jepang, dan juga Sumitomo Corporation. Untuk skala katalog besarnya ini sangat besar, lebih dari 7 juta produk dari 18.600 merek. Kemudian fokus segmennya ini B2B, include manufaktur, kontraktor, BUMN, dan juga UMKM. Kemudian kategori utamanya MRO, jadi untuk maintenance, repair, and operation, termasuk K3, perkakas, dan kelistrikan. Untuk model bisnisnya sendiri ini adalah B2B reseller langsung, jadi bukan marketplace pihak ketiga. Kemudian analisis website, kelebihan utamanya kalau dari visual design kredibel, itu skema warnanya konsisten, skala katalog ditampilkan eksplisit di beranda, memberi kepastian ketersediaan barang bagi pembeli korporat. Kemudian navigasi dan filternya ini lengkap. Mega menu 3 tingkat dengan fitur filter yang sangat detail. Terdapat merek, stok, dan harga. Jadi membantu pencarian spesifikasi teknis. Kemudian CTA-nya adaptif B2B. Fitur request quotation, blanket order, dan chatbot AI sangat fungsional menjawab prosedur procurement corporate real. Kemudian berikutnya adalah analisis website, tantangan dan kekurangannya, yaitu kepadatan visual dan navigasi. Yang pertama ada kepadatan informasi, berandanya ini terlalu panjang karena menampilkan seluruh subkategori dan logo merek. Kurang ramah bagi pengunjung ataupun UMKM baru. Kemudian terminologi teknisnya, penamaan kategori banyak menggunakan istilah industri berat. Sangat membingungkan untuk pengguna awam yang bertransisi dari toko fisik. Kemudian UX dan prioritas CTA-nya. CTA-nya ini terpecah, terlalu banyak CTA sejajar di header. Tidak ada satu CTA utama yang tonjolkan visualnya untuk membimbing pengunjung baru. Kemudian kecepatan muatnya itu terindikasi lambat. LCP-nya lebih dari 13 detik. Jadi kepadatan elemen berdampak pada performa, berisiko meningkatkan bounce rate mobile. Kemudian selanjutnya yang dapat saya rekomendasikan adalah menyederhanakan halaman utama atau homepage-nya, pindahkan daftar panjang, subkategori ke halaman direktori khusus agar beranda lebih fokus pada visual produk dan promo utama. Kemudian tonjolkan satu CTA utama. Buat tombol CTA seperti konsultasi kebutuhan via WhatsApp lebih menonjol secara visual dari segi warna maupun ukuran untuk membantu audiens baru. Kemudian tingkatkan kecepatan muat atau page speed-nya. Terapkan kompresi gambar dan lazy loading untuk elemen di luar area pandang awal guna memperbaiki UX di perangkat mobile. Yang terakhir yaitu sediakan navigasi berbasis kebutuhan. Tambahkan jalur cari berdasarkan jenis industri untuk memfasilitasi segmen UMKM yang tidak familiar dengan terminologi teknis alat. Berikutnya dari segi analisis SEO atau Search Engine Optimization-nya, strategi keyword-nya on page-nya itu long tail keywords, sangat matang. Jadi penempatan pada fitur halaman terkait efektif menyasar pencarian spesifik teknis. Kemudian dynamic title text-nya, judul halaman dinamis menyertakan buying keyword dan sinyal waktu. Kemudian dari struktur internalnya, H1 dan breadcrumb terstruktur rapi untuk crawlability. Di sini ada kekurangan yaitu meta keywords di beranda kurang relevan atau masih fokus kepada ATK dan URL kategori masih berbentuk kode, bukan seluk deskriptif. Kemudian dari segi konten marketingnya, dari off page-nya, untuk blog edukatif aktif ya,
memiliki lebih dari 388 artikel informasional untuk jenis ataupun fungsi alat yang dipublikasikan rutin, menjawab informasional intent dari pelanggan. Kekurangannya adalah kurangnya publikasi media dan event eksternal sejak 2021. Potensi blacklink PR-nya ini belum maksimal. Selanjutnya, perbandingannya di sini saya membandingkan monotaro.id dengan ralali.com. Dari aspek analisisnya ini ada model bisnis, fokus produk, fitur B2B spesifik, dan juga kekuatan digital. Untuk Monotaro sendiri, model bisnisnya ini B2B, reseller langsung. Untuk Ralali ini B2B marketplace, agregator. Untuk fokus produknya, Monotaro di MRO, kemudian industri dan kelistrikan. Ada 16 kategori. Untuk Ralali di lintas sektor mereka ini, jadi termasuk food and beverage ataupun Ralali food. Fitur spesifiknya untuk Monotaro ini terdapat pembayaran tempo, faktur pajak langsung, dan juga sistem approval. Untuk Ralali ini masih standar metodenya dan akses modal kerja, Ralali Plus. Kemudian kekuatan digital, volume konten edukasi atau CEO organik sangat tinggi untuk monotaro.id. Sedangkan untuk Ralali, tampilan UI-nya lebih modern dan ringkas. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi strategi CEO. Yang pertama adalah optimasi metadata dan URL. Jadi selaraskan meta keywords beranda dan lakukan migrasi bertahap dari URL kode ke URL slot deskriptif pada kategori prioritas. Kemudian perkuat digital PR. Bangun sinyal CEO off page segar dengan menghidupkan kembali kerjasama asosiasi industri dan publikasi siaran pers eksternal. Kemudian dari audit Core Web Vitals-nya, lakukan optimasi teknikal pada kecepatan halaman. Kecepatan adalah faktor peringkat utama Google dan penentu UX. Selanjutnya, rancangan strategi digital advertising. Untuk Google Words, Google Ads-nya itu middle ke bottom funnel. Tujuannya menangkap intent pencarian B2B yang sudah transaksional. Jenis iklannya ini search ads untuk keyword long tail, spesifik shopping ads untuk kategori alat ukur dan perkakas. Target audiensnya pencari aktif di kawasan industri seperti Jabodetabek, Jabar, ataupun Jatim. Iklan tayang hanya pada jam kerja operasional, mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kemudian dari segi meta ads-nya ini, upper funnel-nya tujuannya sendiri untuk membangun awareness terhadap kemudahan, fitur B2B, pembayaran tempo, dan juga e-quotation. Jenis iklannya bisa carousel ads, menampilkan ragam kategori produk dan manfaat prosedural di newsfeed. Untuk target audience-nya, custom audience, minute purchasing, procurement, konstruksi, dan lookalike pelanggan existing. Selanjutnya, metrik dan KPI kampanye iklan. Di sini kanalnya ada dua, Google Ads dan juga Meta Ads. Untuk Google Ads, dari segi search and shopping-nya, Meta Ads dari Facebook dan juga Instagram. Berdasarkan kategori target funnel, anggaran, dan juga KPI utama. Untuk Google Ads, target funnel ini konversi aktif dari pencarian spesifik, middle to bottom. Anggarannya lifetime budget untuk momen spesifik ataupun promo B2B bulanan. KPI utamanya yang diraih adalah cost per acquisition-nya, CPA, click-through rate-nya, CTR, kemudian juga jumlah request quotation-nya. Untuk Meta Ads, target funnel-nya ini edukasi dan juga jangkauan kategori, lebih ke upper. Untuk anggarannya daily budget untuk stabilitas kampanye awareness, KPI utamanya reach and frequency, engagement rate, dan juga klik halaman pendaftaran. Selanjutnya dari segi komunitas dan juga influencer marketing, pendekatan B2B membutuhkan figur yang relevan secara teknis atau niche, bukan sekedar selebritas dengan followers besar. Dari nano dan micro influencer, bisa seperti kreator YouTube ataupun TikTok dengan niche otomotif, teknik, DIY, atau K3 dengan jumlah 25 sampai 500 ribu followers, yang mana memiliki engagement rate lebih tinggi. Kemudian komunitas profesi dengan wadah dua arah seperti komunitas ahli K3 umum, HSE Indonesia, dan juga bisa grup Telegram teknisi pabrik.
Kemudian asosiasi kawasan seperti paguyuban pelaku usaha di kawasan MM 2100 maupun JOBK selaras dengan lokasi operasional gudang. Kemudian bentuk kerjasama dan kontribusi, yang pertama ada produk seeding, pengiriman alat ukur atau perkakas untuk diulas jujur oleh kreator teknis. Gunanya atau menggunakan link afiliasi untuk melacak atribusi penjualan langsung. Kemudian ada juga webinar edukatif, kolaborasi rutin kelas K3 atau HSE bersama komunitas ahli, memperkenalkan lini produk safety secara halus, soft selling. Dampak bisnis, meningkatkan referral traffic, mendorong word of mouth B2B, dan juga menghasilkan backlink otoritas dari situs institusi maupun asosiasi. Strategi peningkatan penjualan digitalnya, untuk horizontal sales, perluas jangkauan ke audiens UMKM, baru melalui kombinasi kekuatan CEO long tail dan juga penetrasi Google Ads, mengisi gap kata kunci kompetitif. Kemudian dari vertical sales-nya atau cross-sell, tampilkan paket komplementer, misalnya itu kabel disandingkan dengan klem atau selongsong, di sini untuk meningkatkan average order value dari katalog raksasa. Kemudian dari retensi dan loyalitas, optimasi newsletter untuk edukasi fitur korporat, dipadukan dengan program ulasan berhadiah, menjadikan pembeli lama sebagai promotor yang paling efisien. Kesimpulannya adalah, Monotaro ID ini memiliki fondasi operasional B2B yang matang, optimalisasi user experience UX, sinergi SEO dengan Google Ads, serta pendekatan edukatif via komunitas teknis akan memperkuat penetrasinya menjangkau segmen UMKM industri. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.